membangun sentra produktivitas nasional yang baru, IKN. Ini satu visi jangka panjang begitu ya, visi jangka panjang. Begini, kita perlu ingatkan kembali alasan utama Pak Jokowi ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Nah, kebetulan dalam akun X-nya Pak Jokowi ini mengulangi lagi kata-katanya begini. Mengapa kita membangun ibu kota Nusantara atau IKN? Ini kita ingin menciptakan pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, dan menumbuhkan titik-titik perekonomian atau pertumbuhan ekonomi baru. Sebanyak 58% produk domestik bruto atau PDB Indonesia, produk domestik bruto ekonomi Indonesia terdapat di Pulau Jawa gitu ya. Nah, dengan pembangunan IKN ini diharapkan titik pertumbuhan ekonomi baru tidak hanya ada di Pulau Jawa atau terkonsentrasi di Pulau Jawa, tapi juga di luar Pulau Jawa. Kita ingin pembangunan yang Indonesia sentris, pusatnya adalah Indonesia, ya, fokusnya ke Indonesia. Di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi gitu. Itu yang kita harapkan dari pembangunan IKN. Kendati tentu saja ini bukan urusan setahun, 2 tahun gitu. Ini jangka panjang nih. Selain tentu saja IKN juga merupakan mimpi dari proklamator kita, Bung Karno. Dan berlanjut terus ke Presiden Soeharto dan seterusnya. Tapi baru mulai terrealisasi sejak Pak Jokowi membangun fundamental perundang-undangan IKN yang memulai pembangunan fisiknya di Penajam, Kalimantan Timur ya. Perjalanan memang masih panjang, tapi jarak 1000 mil ini kan mesti ditempuh dengan langkah pertama ya, dimulai dengan langkah pertama. Dan langkah pertama itu sudah dimulai. Ini visi jangka panjang sekali lagi, kalau Indonesia tidak mau terus-menerus pembangunannya cuma Java sentris, apalagi cuma Jakarta sentris. Kita bayangkan 58% produktivitas nasional itu berkutat di Pulau Jawa. Dan laksana ada gula, ada semut gitu ya, maka berbondong-bondong orang berjubel di Pulau Jawa. Utamanya sekarang Jakarta sudah melebar menjadi Jabodetabek. Terus tapi semua masih di Pulau Jawa gitu ya. Pembangunan fisik pun tersentralisasi ya di Pulau Jawa. Terus begitu terjadi semacam enhancing loop ya. Gerak semakin memperkuat akumulasi orang dan modal hanya di Pulau Jawa. Gerak melingkar yang akumulatif ini harus dipotong. Sentra produktivitas nasional baru itu mesti dirintis. Kalau perlu dengan terobosan ya, breakthrough untuk segera bisa dibangun di tempat lain. Kalimantan dan mengarah ke sebelah timur Indonesia. Sebab kalau tidak, Jakarta dan Pulau Jawa itu akan dalam tanda kutip tenggelam. Tidak kuat lagi menahan beban yang semakin hari semakin berat. Titik pembangunan baru itu terbentuk. Pertumbuhan ekonomi tidak lagi tersentralisasi di Jakarta atau Pulau Jawa. Terdistribusi keluar pulau besar lainnya di Indonesia. Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Sumatera. Lalu merembet ke pulau lainnya yang lebih kecil gitu ya. Mengelola negara kepulauan seperti Indonesia ini kan archipelago disebutnya, yang luas dengan ribuan pulau, yang 14.000 pulau lebih. Seperti Indonesia ini butuh kepemimpinan visioner yang berpandangan integralistik seperti Pak Jokowi. Visioner itu jauh ke depan ya, sudah tergambar dalam benaknya seperti apa Indonesia ini. Kemudian ini juga yang integralistik, yang mempersatukan ya, bagaimana negara kepulauan yang terbelah-belahnya, terpisah-pisah ini bisa dipersatukan gitu. Nah, persoalannya menjadi bagaimana mempersatukan yang terpisah-pisah ini lewat manajemen yang detail dan kepemimpinan yang integral, mempersatukan gitu ya istilahnya. Ingat,
kita ingat baik-baik bahwa negara arkipelago seperti Indonesia, negara kepulauan, yang bineka suku dan budayanya, belum lagi kita bicara soal agama dan keragaman warna afiliasi ya. Ingat, negara arkipelago atau kepulauan yang bineka suku dan budayanya ini, belum lagi kita bicara soal agama dan keragaman warna afiliasi sosial politiknya, sedang berupaya keras melepaskan diri dari jebakan, ya ini yang masih hati-hati ya, middle income trap, jebakan kelas menengah gitu ya, pendapatan kelas menengah. Di situ-situ terus seperti beberapa negara Amerika Selatan itu, mereka terjebak dalam middle income trap ya, gitu. Ini mesti diambil langkah taktis dan strategis yang visioner tanpa mengabaikan kepentingan jangka pendek dan menengah agar kita tetap survive. Tapi program jangka panjang seperti IKN ini harus dimulai, ya harus dimulai. Nah, salah satu terobosannya yang dipikirkan dan yang sudah dieksekusi, dilaksanakan oleh Pak Jokowi adalah pembangunan infrastruktur. Ini penting sekali, yang membangun konektivitas di kepulauan Indonesia yang tersebar ini 14.000 pulau di mana-mana. Nah, pembangunan infrastruktur ini konektivitas antar pulau dan antar daerah satu sama lain ini harus terkoneksi secara integral gitu ya. Jalan istilahnya jalan tol darat, tol laut, tol udara gitu ya. Ini tetap harus dan terrealisir. Inilah yang bisa melepaskan Indonesia dari middle income trap gitu. Kita harus yakin program ini adalah program yang tepat dan harus dilanjutkan. Karena kalau tidak sekarang, kapan lagi ya? Dan kalau bukan oleh kita, ya oleh siapa lagi? Ini yang harus menjadi pekerjaan atau PR kita bersama gitu. Demikian kiranya bisa menjadi perspektif, dan jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.